Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah cair dengan proses oksidasi menggunakan ozon gelembung mikro. Dan di sini anggota kelompok kami ada Ganiatul Fauziah, Ibnu Naufal, M. Aldo Irwansyah, M. Nizar Fadilah, dan dengan saya sendiri, Akila Devanjani. Selanjutnya, untuk proses oksidasi lanjutan atau Advanced Oxidation Process, AOP, akan dilanjutkan oleh Aldo. Proses oksidasi lanjutan, Advanced Oxidation Process, teknik pengolahan limbah cair yang umum digunakan adalah dengan menggunakan metode kimia, metode fisika, metode biologi, ataupun kombinasi dari ketiga metode tersebut. Tujuan pengolahan limbah berdasarkan teknik atau metode yang digunakan tersebut adalah untuk meningkatkan proses oksidasi limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan dan mampu terurai secara alami. Selanjutnya, muncul suatu teknik atau cara untuk lebih meningkatkan proses oksidasi dan dalam limbah tersebut, yang dikenal dengan nama proses oksidasi lanjutan atau Advanced Oxidation Process atau AOP. Nah, lalu mengapa menggunakan gelembung mikro? Proses oksidasi lanjutan merupakan suatu proses oksidasi dalam melibatkan zat pengoksidasi yang kuat dan memiliki tingkat reaksi yang tinggi. Salah satu proses oksidasi lanjutan ini adalah dengan proses ozonasi yang menggunakan ozon. Nah, ozon ini mempunyai sifat reaktif, selektif, dan merupakan oksidator yang kuat. Akan tetapi, proses ozonasi ini masih memiliki nilai transfer massa yang relatif rendah, sehingga metode ozonasi dengan teknik gelembung mikro menjadi teknik untuk meningkatkan nilai transfer massa agar proses pengolahan menjadi lebih optimum. Selanjutnya boleh dilanjut. Selanjutnya, gelembung mikro merupakan gelembung yang sangat kecil dengan ukuran diameter berkisar 10-100 mikro dan memiliki karakteristik yang berbeda dari gelembung makro. Gelembung mikro memiliki karakteristik kecepatan naik yang lambat, area antarmuka yang tinggi, serta tekanan yang dalam yang kuat, sehingga menjadikan gelembung mikro ini lebih tahan dalam air, serta tidak mudah pecah dalam waktu yang cukup lama. Nah, berikut ini adalah skema peralatan dari proses oksidasi dengan menggunakan gelembung mikro. Yang pertama itu generator pembangkit ozon yang digunakan untuk proses pengolahan limbah cair dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi AC dengan tegangan terendah 6,25 kV dan tegangan tertinggi 8,64 kV. Tegangan yang digunakan tersebut berdasarkan pada munculnya ozon pada tegangan terendah dan tertinggi pada sumber tegangan AC yang digunakan. Selanjutnya, konsentrasi dan kapasitas ozon yang dikeluarkan oleh generator ozon yang dioperasikan dengan laju aliran udara rata atau flow rate. Semakin besar nilai tegangan, maka nilai konsentrasi dan kapasitas ozon yang dihasilkan generator juga akan semakin besar. Berdasarkan pengukuran konsentrasi dan kapasitas ozon, maka dapat ditentukan variasi kapasitas yang digunakan untuk pengolahan limbah. Next slide. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat dan kerugian oksidasi lanjutan. Yaitu yang pertama untuk manfaatnya, di sini ada laju reaksi itu lebih cepat. Yang kedua, tidak memusatkan limbah untuk perawatan lebih lanjut. Yang ketiga adalah mineralisasi organik. Dan untuk kerugian dari oksidasi lanjutan ini, yaitu biayanya relatif tinggi dan penghapusan peroksida perlu dipertimbangkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.